ventilasi. Jadi yang permasalahan utama ini, AC-AC yang ada di dalam rumah sakit itu dipasanglah pakai AC-AC biasa. Karena apa? Karena ketidaktahuan daripada orang-orang yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Baik itu dari direktur rumah sakitnya, arsitekturnya, maupun dari ME yang rumah sakit tersebut, karena ketidaktahuannya ini. Bahwa AC di dalam rumah sakit itu harus mencegah nosokomia. Jadi AC tersebut harus bisa mengatur temperatur, RH, udara, ventilasi, jumlah udara luar yang dimasukkan, terutama contohnya adalah ruang operasi, maka minimum udara ventilasi yang dimasukkan itu adalah 4 ACH. Sedangkan udara sirkulasinya minimum adalah 20 ACH, minimum. Kalau misalnya kita memakai AC wall atau AC kaset atau AC duct split, rata-rata untuk temperatur yang tercapai itu cuma 10 sampai 12 kali. Padahal kita perlu 20 kali, karena apa? Kita perlu mendapatkan suatu kebersihan. Jadi harus dipasang dengan HEPA filter. AC wall, AC split, AC kaset, itu kita tidak mungkin memasang suatu HEPA filter di dalamnya. Ya, ini salah satu problem yang ada di dalam rumah sakit karena HV-HV AC itu mereka memakai AC-AC yang biasa. Nah, kita nanti akan jelaskan bagaimana AC-AC yang biasa ini kita tetap harus memikirkan bagaimana pencegahannya dengan COVID-19 ini kita akan bahas nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah perbandingan antara AC-AC biasa dengan AC-AC rumah sakit. Sebelah kiri itu adalah AC-AC yang untuk residential atau rumah tinggal atau AC-AC duct split yang untuk perkantoran. Mereka hanya didesain untuk AC yang mempunyai mengatur temperatur saja. Mereka tidak didesain untuk mengatur RH. Mereka tidak didesain untuk mengatur udara ventilasinya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi konsentrasi virus yang ada di dalam ruangan itu adalah memasukkan udara ventilasi. Nah, untuk ini AC-AC itu mereka tidak sanggup karena mereka tidak didesain untuk di sana. Lalu mereka tidak didesain untuk menyaring udara. Karena kalau kita buka AC-AC wall-nya di sana itu, mereka hanya memakai filternya itu plastik. Padahal untuk ruang OK itu kita perlu 3 filter. Pre-filter, medium filter, dan HEPA filter. Kalau kita buka lagi AC-nya, jumlah row yang ada di dalam evaporatornya itu hanya 2-4 row. Nah, 2-4 row ini dia tidak bisa untuk mengembunkan uap air. Kita tahu udara luar kita ini adalah sangat panas dan lembab. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur RH, relative humidity di dalam ruangan, maka kita harus mengembunkan udara luar kita sampai rendah. Jadi moisture content-nya, kadar uap airnya itu kita harus turunkan itu sekitar 8,5 gram per kilogram. Jadi kita harus memakai suatu AC yang khusus didesain untuk rumah sakit. Nah, kebetulan PT Metropolitan Bayu Industri adalah membuat AC di sini. Jadi kita memberikan performance guarantee untuk rumah sakit kalau misalnya memakai AC kita. Jadi 6 parameter, yaitu temperatur, RH, kebersihan, positive pressure, udara ventilasi, air distribution, dan laminar flow yang ada di meja operasinya itu. Kita semuanya kita memberikan suatu performance guarantee. Jadi AC untuk rumah sakit itu harus didesain khusus. Dan orang-orang yang spesialis yang harus bisa mengerjakan ini, kita tidak bisa memakai AC-AC yang biasa kita pakai di commercial building.
Ya, lanjut. Jadi biasanya mereka kalau misalnya mau mengatur temperatur, mengatur RH, dan mengatur lainnya, mereka menambahkan, memodifikasi. Sehingga ini semuanya itu tidak direkomendasikan. Karena banyak masalah-masalah yang akan ditemukan. Nah, ini detailnya itu kita nanti bisa discuss. Ya, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh. Yang sebelah kiri itu adalah AC untuk ruang OK yang memakai duct split. Nah, untuk mendapatkan kebersihan mereka harus masang filter-filter. Tetapi fan-nya itu tidak sanggup. Jadi mereka harus pasang booster fan. Nah, untuk mengatur RH, mereka harus pasang electric heater. Nah, ini semuanya itu mereka gabung, tetapi performanya tetap saja itu tidak bisa tercapai. Karena apa? Cooling coil daripada AC ini, tadi kita sebutkan, hanya 2-4 row. Jadi dia tidak bisa mengembunkan uap air yang banyak, udara ventilasi yang banyak, dia tidak sanggup. Sebelah kanan itu adalah salah satu contoh yang kita buat, bahwa unitnya itu adalah menjadi satu kompartemen. Jadi semuanya itu dari filternya, pre-filter, medium filter, sampai HEPA filter, fan-nya pun itu juga kita desain dengan memakai high static pressure fan. Lalu coil-nya itu minimum adalah 6 row. Lalu dia juga dilengkapi dengan temperatur control, humidity control, dan pressure control. Ini menjadi satu kesatuan. Ini adalah sebagai salah satu daripada HVAC untuk rumah sakit. Ya, lanjut. Nah, sebagai referensi untuk HVAC rumah sakit, itu kita bisa memakai ESRI Standard 170 tahun 2017, yaitu Ventilation of Healthcare Facility, atau kita memakai buku HVAC Design Manual for Hospital and Clinic. Nah, ini adalah tahun 2017, yang sebelah kiri ini. Rencananya tahun 2021 itu mereka akan menambahkan dengan natural ventilation. Ini yang sangat-sangat baik sekali untuk Indonesia dengan negara tropis di sini. Maka kita perlu mempelajari dan mengeterapkan standar-standar internasional standar ini untuk rumah sakit kita. Ya, lanjut. Nah, saya ambil daripada ESRI standard yang 170 tahun 2017. Saya kasih highlight warna merah. Yang warna merah di atas itu adalah salah satu contoh adalah untuk ruang operasi. Nah, persyaratan daripada ruang operasi itu yang pertama, yang kolom yang ada di sebelah tengahnya, bahwa tekanan udara itu harus positif. Nah, biasanya kalau ESRI standar itu adalah 2,5 Pascal lebih tinggi. Tetapi ISO standard itu mengatakan harus 5 Pascal lebih tinggi dibandingkan ruangan-ruangan sebelahnya. Yang berikutnya, kolom berikutnya, itu menunjukkan 4, angka 4. Ini artinya udara ventilasi yang harus dimasukkan minimum adalah 4 kali ACH. Dari volume ruangan OK-nya itu, udara yang harus dimasukkan, udara luar yang harus dimasukkan minimum adalah 4 kali. Sedangkan kolom berikutnya itu adalah jumlah udara ventilasi, udara supply di dalam ruangan tersebut minimum adalah 20 kali. Biasanya kita desain adalah memakai 25 kali. Tetapi untuk ruang OK yang khusus seperti ruang operasi jantung, operasi otak, operasi ortopedik, dan operasi transplant organ, kita anjurkan memakai 30 sampai 35 kali. Nah, kolom berikutnya di sana, bahwa yang no saja, itu adalah kita tidak boleh memakai AC yang recirculation, seperti AC wall, AC kaset, dan lain sebagainya. Jadi udara yang masuk ke dalam ruang operasi tersebut, semuanya harus melalui HEPA filter.
Jadi semuanya itu harus difilter dengan HEPA filter. Berikutnya adalah mengenai RH, yaitu kelembapan relatifnya adalah 20 sampai 60%. Tapi untuk kondisi di Indonesia di sini, kita anjurkan adalah 40 sampai 60%. Sedangkan untuk temperaturnya adalah 20 sampai 24. Untuk ruangan operasi yang khusus, yaitu operasi jantung, otak, dan lain sebagainya, karena waktunya yang lama, kita anjurkan adalah 18 sampai 22. Sedangkan untuk yang warna merah yang bawah, yaitu untuk ruang isolasi, di sana dikatakan bahwa tekanan di dalam ruangan isolasi itu harus negatif. Jadi di sini kita anjurkan adalah minus 7,5 Pascal sampai minus 10 Pascal. Lalu ada anterumnya itu adalah minus 5 plus minus 2,5 Pascal. Nah, di sini kolom berikutnya itu dikatakan bahwa udara ventilasi di ruang isolasi itu minimum adalah 2 kali ACH, udara ventilasinya. Jadi udara luar yang harus dimasukkan. Sedangkan udara sirkulasi atau supply minimum adalah 12 kali. Maksimum RH-nya itu adalah 60%, temperaturnya adalah 21 sampai 24, tetapi untuk kondisi di Indonesia kita anjurkan adalah 23 plus minus 2. Jadi 21 sampai 25. Nah, ini adalah sebagai contoh, sebenarnya banyak sekali lebih dari 50 ruangan-ruangan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di rumah sakit. Nah, intinya untuk ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit itu kita harus meningkatkan udara ventilasinya. Nah, sekarang bagaimana kita memprevent atau mencegah COVID-19 ini di hospital maupun di office, di rumah sakit atau di ruangan-ruangan yang tertutup. Jadi untuk menurunkan daripada COVID-19 ini penyebarannya itu, satu-satunya itu adalah menurunkan konsentrasi virus yang ada di dalam ruangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu adalah, ini kok gambarnya nggak kelihatan screen-nya. Yang kedua adalah distribusi udaranya itu harus kita atur. Lalu ruangan-ruangan yang suspek, ruangan-ruangan suspek itu harus lebih negatif dibandingkan ruangan-ruangan yang umum, agar supaya udara yang ada tidak menyebar kemana-mana. Ya, lanjut. Bagaimana untuk mengurangi konsentrasi virus di dalam ruangan? Pertama, itu adalah ekstrak atau di exhaust udara yang terkontaminasi di dalam ruangannya di sana itu. Nah, exhaust fan-nya di sini itu harus dilengkapi dengan HEPA filter. Karena apa? Kalau misalnya contohnya untuk ruang isolasi di dalam rumah sakit, karena kita tahu di sana di dalamnya itu ada pasien COVID-19, maka ruangan di dalamnya itu sudah positif, sudah terkontaminasi dari virus. Maka exhaust fan-nya di sana itu jangan mengkontaminasi di sekitar ruangan atau backyard daripada ruangan tersebut, maka HEPA filternya itu harus dipasang di exhaust fan. Jadi udara yang di exhaust itu harus difilter. Jadi tidak mengkontaminasi udara sekitarnya. Yang kedua adalah dilute atau mengurangi atau mencairkan konsentrasi virus di dalamnya. Caranya itu gimana? Yaitu kita menaikkan ventilasi udaranya. Problemnya sekarang, kalau misalnya kita memasukkan udara luar, kita tahu udara luar kita ini adalah panas, lembab, dan polutan, maka bisa-bisa di dalamnya itu juga terjadi polutan. Caranya itu adalah kita memakai DOAS. DOAS itu adalah Dedicated Outdoor Air System. Jadi udara ventilasi sebelum kita masukkan,
kita dinginkan, kita filter, kita turunkan kelembapannya, kita naikkan temperaturnya, lalu kita masukkan. Lalu yang ketiga, kita memakai HEPA filter di dalam ruangan, yaitu kita memakai HEPA filter atau menghancurkan virus-virus yang ada di dalam ruangan sehingga konsentrasi virusnya itu bisa berkurang. Ya, lanjut. Nah, ini ada best practice untuk mitigate COVID-19. Pertama adalah menaikkan ventilasi dengan memakai DOAS. Kedua adalah kita memakai flexi hood. Nah, ini flexi hood ini baik sekali untuk rumah sakit. Karena kita tahu sekarang jumlah pasien COVID-19 ini tambah banyak. Sehingga ruang isolasi yang tersedia itu tidak bisa menampung daripada pasien-pasien positif di sini. Maka flexi hood ini bisa mengatasi pasien-pasien positif itu. Nanti kita akan tunjukkan cara kerjanya. Yang ketiga. Maaf Pak John, waktunya kurang 2 menit Pak John. Kurang 2 menit, oke, ya, terima kasih. Yang ketiga adalah untuk dentis atau dokter gigi, untuk THT, dokter mata, dan sebagainya, yaitu kita memakai aerosol exhaust hood. Yang keempat, untuk mengurangi virusnya itu yaitu kita memakai Corona Plasma Air Purifier. Yang lima, yaitu kita menghancurkan virus-virus yang ada di dalam ruangan dengan ESP, yaitu Electrostatic Precipitator atau Electronic Filter. Ya, lanjut. Nah, ini adalah DOAS. DOAS di sini adalah udara luar kita masukkan, lalu kita filter dengan pre-filter, medium filter, lalu kita memakai cooling coil yang tebalnya adalah 6 row, kita turunkan temperatur, dan kita reheat, lalu kita masukkan ke dalam ruangan. Jadi udaranya, ventilasi yang kita masukkan itu sudah bersih dan bebas. Ya, lanjut. Nah, ini adalah keunggulan atau features daripada DOAS. Itu ada 7. Saya pikir saya tidak perlu lagi. Nah, ini adalah mengenai flexi hood. Bisa diasnya, Bu? Sebelumnya. Oke, flexi hood di sini, ini pasien kita masukkan dalam tudung plastik sehingga aerosol yang dikeluarkan oleh pasien ini terhalang oleh plastik tersebut. Akibatnya dokter suster yang ada di sekitarnya maupun ruangannya itu terbebas daripada droplet yang ada dikeluarkan oleh pasien. Dan di exhaust memakai HEPA filter sehingga kita bisa keluarkan melalui ruangan atau kita buang ke ruangan menyebabkan di dalam ruangannya itu bisa negatif. Akibatnya tidak mencemarin sekitarnya. Nah, flexi hood ini kita bisa lengkapi dengan inverter dan baterai dan charger sehingga kita bisa bawa-bawa apabila tidak ada listrik maupun kita jemput pasien yang baru datang dari rumah sakit, kita jemput, akibatnya pasien tersebut tidak akan mencemarin lorong-lorong atau koridor-koridor yang dilewatin oleh pasien ini. Ya, lanjut. Nah, ini adalah gambar contoh daripada flexi hood-nya. Ya, lanjut. Jadi fungsi daripada flexi hood di sini adalah untuk mencegah dokter, suster, dan paramedis atau perawat terkontaminasi. Yang kedua, dokter dan paramedis tidak perlu harus memakai APD yang level 3 seperti di ruang isolasi. Dan juga udara daripada pasien COVID di sini ini akan terisolasi di dalam tudung plastik sehingga mencegah terjadi penyebaran di dalam ruangan. Yang keempat adalah tudung plastik di sini ini adalah aerosol untuk dokter gigi. Jadi kita bisa sedot untuk pasien-pasien sehingga aerosol yang dikeluarkan oleh pasien itu kita bisa langsung sedot. Ini digunakan untuk dokter gigi, dokter mata maupun THT. Ini adalah contohnya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini adalah mengenai corona plasma. Ya, lanjut. Nah, corona plasma ini adalah bukan
HEPA filter tetapi adalah membunuh virus-virus sehingga konsentrasi virus yang ada di dalam ruangan tersebut itu bertambah kecil sehingga mengurangi penyebaran penyakit yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya, lanjut. Ini ada ukuran kecil, ada ukuran besar. Ya, lanjut. Nah, ini adalah ESP ini juga salah satu yang membunuh virus-virus sehingga udara yang ada di dalam ruangan itu disirkulasikan, dibunuh di sini lalu dimasukkan lagi ke dalam ruangan. Ya, lanjut. Jadi untuk konklusinya bahwa pertama AC-AC yang ada di rumah sakit itu 95% itu adalah memakai AC biasa. Maka untuk mencegahnya kita harus pertama menaikkan ventilasinya, kedua mengurangi virus-virus yang ada di dalam, yaitu memakai best practice yang kita tunjukkan di atas. Ya, lanjut. Ini adalah office juga sama, bahwa yang penting itu adalah konsentrasi virus di dalam ruangan tersebut itu harus kita kurangin agar supaya orang di dalamnya itu waktunya sudah habis ini, Pak John, monggo. Oke, ini udah selesai. Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Jadi ini yang praktis memang kita butuhkannya di hospital, di office, bahkan yang dokter-dokter praktek ya. Kayaknya nanti pasti konsul terus tempat praktek saya ini gimana enaknya. Saya cuma punya AC, kemudian nanti dengan HEPA bagaimana posisinya. Mungkin nanti kita ada beberapa kita diskusikan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Dan sebagian pertanyaan sudah dijawab di chatting ya. Langsung ya via chat. Kemudian tapi ini ada satu mungkin pertanyaan, mungkin mumpung Pak John masih di sini ya, masuk barusan selesai ini. Jadi ini ada keluhan. Jadi kalau misalkan nggak punya HVAC, dia cuma punya 4 AC tapi satu aja HVAC, ada nggak strategi untuk mengatur supaya satu HVAC itu membantu untuk 4 AC yang lainnya? Apakah ada strategi khusus? Ini dari Pak Imam Malik gitu pertanyaannya. Ya, tadi mungkin saya belum sempat memaparkannya. Tadi ada disinggung oleh Dr. Puji, itu adalah bagaimana kita mengetahui suatu indoor air quality di dalam suatu ruangan. Jadi kalau misalnya tadi kan selalu saya singgung mengenai konsentrasi virus. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung konsentrasi virus, itu peralatannya itu mahal sekali, miliaran. Jadi salah satu solusi itu adalah secara indirect kita mengukur. Karena kita tahu bahwa virus tersebut itu dikeluarkan oleh pasien atau orang positif yang dari pernafasan. Jadi dari pernafasan di sini, ini mereka mengeluarkan apa? Selain virus apa? Adalah CO2. Jadi secara tidak langsung kita harus bisa melakukan suatu pengukuran CO2 concentration. Nah, menurut S3 standard yang baru, mereka mengatakan selama ini bahwa suatu indoor air quality yang bagus itu adalah konsentrasi CO2-nya itu adalah di bawah 1000 ppm, part per million. Tetapi menurut S3 standard, S3 task force, mereka mengatakan bahwa untuk COVID-19 ini, jumlah CO2 concentration di dalam ruangan itu lebih baik di bawah 800. Jadi kita bisa memakai alat ukur indoor air quality meter, maka kita ukur berapa banyak konsentrasi CO2 di dalam ruangan tersebut. Jadi intinya tadi dikatakan apakah HVAC 1 itu cukup atau tidak. Gampang sekali kita pasang, kita ukur dengan jumlah orang yang ada yang sesuai ya. Lalu dari sana setelah 2-3 jam orangnya kumpulnya sudah banyak, maka kita ukur CO2 concentration-nya itu. Apabila CO2 concentration-nya itu di bawah 800, maka udara ventilasi yang ada di dalam ruangan itu sudah cukup. Kalau tidak,
itu desain awalnya itu minimum adalah 2 kali ACH. Nah, rekomendasi daripada ASRI Task Force itu 3 sampai 6 kali. Minimum adalah 2 kali. Iya. Baik, jadi tetap kita harus menggunakan dulu, diukur dulu ya konsentrasinya, atau kalau enggak kita pakai AC untuk men-setting AC hanya supaya nanti berapa besar tuh tidak semua AC ada kan ya Pak John ya? Jadi ini ya problem. Ini problem. Jadi AC-AC yang beredar, AC-AC yang ada di pasaran, itu semuanya itu adalah untuk residential dan komersial, tidak didesain untuk COVID-19. Tidak didesain untuk pandemik 19 di sini. Nah, untuk mengatasi pandemik 19 ini harus memakai yang HVAC, bukan AC. HVAC yang ada di rumah sakit. Yaitu HVAC yang kita tunjukkan tadi, HVAC yang ada di rumah sakit di sana itu udara ventilasinya itu bisa 2 kali, bisa 4 kali. Tetapi problemnya HVAC yang ada di rumah sakit sekarang ini, hampir 90% rumah sakit yang ada di Indonesia ini tidak memakai HVAC rumah sakit, memakai AC yang komersial atau AC residensial. Itu problem. Ya. Ya, jadi berarti ada beberapa guidance tuh kayaknya sudah memang mengatur untuk alirannya. Tapi kalau alat-alatnya memang kalau nggak mensupport itu jadi masalah juga. Padahal kita Ya. kadang-kadang butuh praktek-praktek yang private ya. Mungkin teman-teman sejawat dokter tuh punya tempat praktek itu kadang-kadang bagaimana desainnya kalau nggak ada dengan AC yang sesuai. Oke, baik. Terima kasih Pak John pencerahannya. Mungkin nanti Dok, Prof. Ya. Apa Daniel mau tanya? Oke, monggo. Silakan. Ini beliaunya senior dari Fakultas Kedokteran. Saya pertama terima kasih kepada panitia, ini luar biasa. Ini pencerahan yang sangat bagus sekali. Jadi mohon mungkin harus diadakan lagi beberapa kali ya, karena baru 6 bulan ada informasi yang seperti ini. Ini saya apresiasi luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada pembicara, Bu Linda, Bu Puji, dan Pak John, serta Profesor Lin. Thank you very much for the presentation. Satu hal yang penting di sini, sebelum saya ada pertanyaan 2 hal. Pertama, bahwa kita ini termasuk negara yang telat mikir, baik dari presidennya sampai rakyatnya, sampai kepala-kepala rumah sakitnya termasuk telat mikir. Sampai sekarang ini pun, pengadaan pengaturan soal sistem sirkulasi di rumah sakit itu tidak berjalan dengan benar. Nah, kemudian informasi dari Pak John tadi itu sangat mengerikan. Sebagian rumah sakit tidak menggunakan air conditioner system yang memenuhi syarat rumah sakit. Jadi kita hati-hati kalau ke rumah sakit, tidak aman rumah sakit itu. Memang benar, saya sependapat. Jadi itu Pak John punya informasi itu sangat penting untuk disampaikan kepada Departemen Kesehatan. Saya melihat banyak kamar operasi, sudah terpasang sistem AC yang bagus, tapi ditambah lagi split AC di situ. Bayangkan itu, apa gunanya? Itu satu. Kemudian ada 2 pertanyaan yang saya tanya Pak John dan teman-teman yang lain, Ibu Puji dan Ibu Linda. Pertama, HEPA filter itu menurut informasi yang saya searching, tidak bisa memfilter virus, Pak. Karena HEPA filter itu batasnya 30 mikron, sedangkan virus kurang dari 10 mikron. Jadi itu dikatakan bahwa HEPA filter tidak bisa untuk memfilter virus. Satu, pertanyaan itu. Yang kedua, pertanyaan saya adalah mengenai airborne tadi, Pak. Airborne itu sudah dibantah oleh WHO, tidak bukan airborne, tapi memang saya sependapat itu aerosol. Nah, aerosol itu sebetulnya mirip-mirip dengan airborne, hampir sama saja sebetulnya. Cuma airborne itu kan dia bisa lepas sendiri, tapi kalau aerosol atau aerosol itu kan droplet harus ada tempat nempelnya virus, baru dia bisa. Nah, itu 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi saya terima kasih lagi kepada para narasumber luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada komentar Pak John mungkin bisa memberikan jawaban untuk HEPA yang bagaimana bisa nggak benar-benar memang memfilter untuk virus? Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai HEPA filter. Apa yang disebut HEPA filter?
persyaratan daripada HEPA filter itu